Sahabat RTV, anak-anak adalah sosok pendiru yang pandai melakoni setiap tindakan yang dilakukan orang tua maupun orang di sekitarnya. Karena itu berilah contoh yang baik dalam bertutur kata dan bertingkah laku, terutama saat berinteraksi dengan orang lain. Jangan sampai buah hati Anda menyampaikan pernyataan yang bisa menyinggung perasaan dan bisa mencelakai keselamatan jiwa mereka. Selamat malam sahabat RTV. Saya Retno Ayu akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus Lidah Tak Terjaga, Nyawa Bocah Binasa. Selengkapnya di Turn Back Crime, penumpas kejahatan. Ketenangan desa Sitolubanua, Sumatera Utara berubah menjadi gaduh saat sesosok jasad manusia ditemukan di semak-semak kebun karet dalam posisi tertelungkup di parit dengan kondisi membusuk dan terdapat luka tusuk di bagian leher. Sebelumnya, jasad berjenis kelamin perempuan ini sempat dinyatakan hilang selama 3 hari. Senin 13 September 2021 menjadi hari yang tak terlupakan bagi warga desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Suara gaduh serta kerumunan warga menyertai proses penemuan sesosok jasad perempuan di semak-semak dengan posisi tertelungkup di parit. Saat ditemukan, kondisi jasad mulai membusuk tertutup rumput dan daun pisang dengan luka tusuk di bagian leher. Awalnya warga curiga mencium aroma tak sedap saat melintas di sekitar kebun karet yang berjarak sekitar 350 meter dari rumah warga. Mendapat informasi dari warga, petugas dari Polsek Bawolata langsung menuju ke lokasi tempat kejadian perkara. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengidentifikasi jasad, polisi akhirnya dapat mengetahui bahwa jasad malang itu adalah seorang bocah perempuan berinisial FAW berusia 13 tahun. Sebelumnya bocah kelas 6 sekolah dasar itu dikabarkan hilang sejak Jumat siang 10 September setelah pergi ke ladang milik orang tuanya seorang diri. Namun hingga sore hari FAW tak kunjung pulang. Keluarga yang cemas kemudian memberitahu warga untuk membantu mencari keberadaannya. Namun bocah tersebut tak kunjung ditemukan. Baru setelah 3 hari menghilang, FAW akhirnya ditemukan namun dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jasad FAW kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. M. Thompson Gunung Sitoli Nias untuk diotopsi. Dari pihak keluarga sebelumnya sudah melaporkan secara lisan di Polsek Bawolato bahwa si korban atas nama yang telah berangkat dari rumah untuk pergi ke ladang atau kebun pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 dan semenjak pukul 16.00 WIB sore hari pada hari Jumat itu yang bersangkutan tidak kembali lagi ke rumah, sehingga keluarganya sibuk untuk mencari. Polisi yang tak mau gegabah berpacu dengan waktu untuk mengungkap kasus kematian bocah FAW. Untuk sementara petugas kita di lapangan masih bekerja untuk melakukan penyelidikan itu, dan untuk hari ini akan difokuskan dan dimaksimalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat keberadaan dan perjalanan daripada si korban pada hari Jumat. Kematian FAW jelas menyisakan misteri. Beragam spekulasi soal kematian bocah 13 tahun itu muncul pun di benak warga desa.
Apa yang sebenarnya menjadi penyebab kematian bocah malang ini? Dari Nias, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Kematian bocah berinisial FAW jelas menggegerkan warga desa Sitolubanua. Namun, sehari setelah penemuan jasad korban, seorang pria tiba-tiba menyerahkan diri. Siapakah pria misterius tersebut? Dan apa kaitannya dengan tewasnya bocah malang itu? Tewasnya FAW, bocah 13 tahun jelas menggegerkan warga desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Suasana mencekam terlihat saat jasad FAW ditemukan di semak-semak kebun karet dalam kondisi tubuh tertelungkup di parit dengan luka tusuk di leher. Bocah kelas 6 sekolah dasar itu sebelumnya dikabarkan hilang 3 hari lalu setelah pergi ke ladang milik orang tuanya seorang diri. Namun selang sehari setelah penemuan jasad FAW, seorang pria bernama Elisman Harefa menyerahkan diri. Alasan Elisman menyerahkan diri bukan tanpa sebab. Ia mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab menghabisi nyawa FAW. Polisi pun langsung menetapkan Elisman sebagai tersangka. Ironisnya, pria berusia 25 tahun itu tak lain adalah tetangga yang rumahnya berdekatan dengan tempat tinggal korban. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita sejumlah bukti diantaranya karung dan sebilah pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui motif Elisman nekat menghabisi nyawa korban lantaran dipicu masalah sepele. Tersangka emosi karena dicaci maki korban akibat korban tak terima ditegur pelaku. Pada saat tersangka pulang dari kebun, ini dicegat, dihalang-halangi oleh korban, ya. Yang mana korban merupakan juga satu penduduk di desanya. Ya. Setelah dicegat oleh korban, tersangka ini mengatakan menegur korban, "Kamu mau mati?" Dia bilang begitu pada saat ditegur. Karena dia dengan kataan si tersangka itu mengatakan demikian, si korban langsung mengatakan dengan kata-kata kotor, kasar. Ya. Dengan ungkapan kata-kata kasar tersebut, si tersangka ini emosi. Korban sambil lari ke belakang rumah, yaitu yang di lokasi tempat tinggal si tersangka, dia masuk ke dalam rumahnya. Dengan emosi dia mengambil sebilah pisau. Ya. Ini pisaunya yang berada di belakang rumah si tersangka, posisi di dapur. Karena di belakang dapur itu ada pintu untuk akses ke belakang yang langsung dia temui si korban. Emosi yang tak dapat diredam membuat Elisman naik pitam hingga nekat menghabisi nyawa FAW. Akibat perbuatan kejinya, Elisman harus berurusan dengan hukum dan akan menghabiskan hari-harinya di balik jeruji penjara untuk waktu yang lama. Dari Nias, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Sungguh miris. Gara-gara dipicu perkataan yang menyinggung perasaan, seorang pria nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang masih bocah. Tim Turn Back Crime pun mendatangi Mapolres Nias untuk mendengar langsung pengakuan serta penyesalan pelaku.
Akhir kisah tragis bocah berinisial FAW yang dibunuh tetangganya sendiri mengundang perhatian publik, terutama warga desa Sitolubanua, Sumatera Utara. Upaya polisi menyelidiki tewasnya bocah FAW akhirnya berhasil menguak tabir kasus pembunuhan sadis ini. Seorang pria bernama Elisman Harefa menyerahkan diri dan mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab atas tewasnya FAW. Usai melakukan pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan pria berusia 25 tahun itu sebagai tersangka pembunuh bocah FAW. Motif tersangka melakukan aksi kejinya dilatar belakangi masalah sakit hati. Untuk saat ini motifnya adalah dia dikarenakan sakit hati karena perkataan kasar, perkataan kotor yang dilontarkan oleh si korban. Dan dia melakukan sendiri. Dari hasil pemeriksaan kepada si tersangka, dia hanya melakukan sendiri, tidak ada orang lain. Dan motifnya hanya sakit hati dengan kata-kata kotor daripada si korban. Dalam pemeriksaan itu pula diketahui bahwa tersangka baru setahun tinggal di desa Sitolubanua. Selama menjadi warga desa setempat, tersangka tak pernah ada masalah dengan tetangga lain. Si tersangka ini itu baru 1 tahun tinggal di kampungnya. Jadi untuk sesama warga, mereka hanya sebatas bertemu saja. Karena rata-rata pekerja di sana adalah petani. Jadi siang, pagi sudah melaksanakan kerja di kebun, sore baru pulang. Gitu. Sore mau menjelang malam itu baru dia kembali. Dan si tersangka ini baru 1 tahun tinggalnya, karena selama ini dia merantau dan tidak punya masalah dengan tetangga-tetangganya. Sedangkan si korban ini selama ini dia tinggal bersama kakek dan neneknya, keluarga daripada orang tuanya itu. Kebetulan orang tuanya tidak ada di tempat, merantau di luar daerah. Itu penjelasan daripada hasil pemeriksaan. Untuk saat ini belum ada yang dikatakan bahwa unsur dendam, bahwa ada motif-motif lain yang menyimpan permasalahan dalam lingkungan daerahnya, tidak ada. Ditemui secara terpisah, Elisman membeberkan apa yang terjadi pada hari naas itu. Pria 25 tahun itu tega menghabisi nyawa FAW lantaran sakit hati oleh ucapan tak pantas yang terlontar dari mulut korban. Mengatakan katanya. Kenapa harus tega untuk membunuhnya itu, Bang? Karena dia mengatakan tetek mama. Apakah tidak ada kemarin itu hubungan tersembunyi kalian antara Tidak ada, Bang. Pelaku dengan antara Anda dengan korban, Bang? Tidak ada, Bang. Tidak sama sekali ya. Pertama sekali Anda menemunya di mana, Bang? Di belakang rumah atau di mana, Bang? Di depan rumah, Bang. Lalu setelah itu, Bang? Pertamanya aku balik kerja, sorenya sekitar jam 4. Aku udah mau nyampe di tengah-tengah rumah itu, aku bilang, aku telepon dia, aku bilang sama dia, kau ngapain di depan rumah, di tengah-tengah jalan. Nah, itu aku bilang sama dia, kau atau gimana? Itu dia mengatakan katanya mengatakan. Itu karena aku udah menstartkan Honda Awa, dia kabur di belakang rumah, mas dia mengatakan katanya. Itu aku buka pintu depan, baru aku buka pintu belakang, baru dia aku kejar. Dikejar kemana dia, Bang? Di belakang rumah, Bang. Lalu kenapa bisa sempat mengambil pisau, Bang? Karena aku udah mengambil pisau di dapur tadi, Bang. Pas aku buka pintu depan, beliau aku di belakang dapur. Elisman yang diliputi rasa bersalah kemudian menceritakan semua perbuatannya kepada keluarganya. Lalu setelah itu apakah Anda langsung menyerahkan diri atau bagaimana? Aku langsung bilang sama abang saya, abang ipar istriku, aku bilang abang aku udah bersalah.
Aku mau melapor sama Kapolres, menyerahkan diri. Apakah saat itu langsung dijemput atau menghubungi pihak Polres, Bang? Abangku yang menghubungi pihak Polres, Pak. Dari perbuatan kejinya itu, terselip rasa penyesalan yang keluar dari mulut Elisman. Aku udah membuat kesalahan. Aku minta maaf sebelum-belumnya, sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah meninggal dunia. Minta maaf. Perbuatan sadis Elisman terhadap anak di bawah umur menyeretnya ke dalam penjara dengan jeratan pasal pidana berlapis, Undang-Undang Perlindungan Anak serta pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Nias, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn by Crime, RTV. Sahabat RTV, hilang selama 3 hari, seorang bocah laki-laki ditemukan tewas tanpa kepala. Apa yang terjadi dengan bocah tersebut? Tetap di Turn by Crime.